hari ini tetap kita kawal peristiwa Brigadir J yang sudah ada titik terangnya. Dikarenakan Pak Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangkanya sebagai dalang dan otak di peristiwa ini. Ini sebenarnya sudah saya prediksi dari prediksi pertama, kedua, ketiga sudah ada tanda-tanda ke arah itu ya teman-teman. Tapi saya bilangnya bos atau teacher saat itu. Tidak welo-welo bilang Kadif Propam atau Irjen dan tidak. Karena masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, walaupun sebenarnya prediksinya itu sudah menjurus ke situ. Dan hari ini akan saya prediksi tentang apa ya? Tentang ini aja. Pak Ferdy Sambo di sini melibatkan banyak orang yang terkait. Ada 31 orang yang terlibat di dalam perkaranya Pak Ferdy Sambo. Kalau masalah ajudan yang ikut terlibat, karena mengetahui peristiwa itu secara langsung, itu bisa dimaklumi. Karena mereka ada suruhan, ada keterpaksaan ikut nyemplung di dalam peristiwa itu seperti Baradae dan RR ya. Satunya lagi siapa saya nggak tahu, itu namanya K siapa itu. Seperti Baradae, dia mengetahui kejadian tersebut dan pada akhirnya dia disuruh ikut andil dalam proses penembakan Brigadir J yang kemudian menurut pengakuan Baradae itu karena disuruh Pak Ferdy Sambo. Kemudian Baradae juga disuruh untuk menembak dinding sebagai skenario seakan-akan ada tembak menembak di perkara tersebut. Nah, di sini waktu itu saya ada penglihatan. Penglihatannya seperti ini ya. Yang namanya penglihatan ini masih samar-samar karena semacam bentuk perlambang kejadian tersebut. Penglihatan saya seperti ini. Ada satu orang pakai baju putih-putih bersimpuh, membawa bendera putih. Orang itu sudah tidak berdaya. Tapi ada 3 orang di sekitar orang itu yang sepertinya melakukan sesuatu. Nah, makanya di sini saya waktu itu mengemukakan ada penglihatan ada 3 orang yang berada di sekitar Brigadir J saat kematian Brigadir J. Tapi kemudian saya bilang ada 3 orang, bisa 4 atau bisa lebih. Karena dari awal saya mengawal kematian Brigadir J ini, saya sudah berusaha membaca peta dari pelaku ini nanti akan banyak yang tersangkut. Makanya deg-degan juga saya dalam pengawalan kasus ini teman-teman. Apalagi sekarang ini kan pengacaranya Baradae yang terbaru juga menghadapi ancaman disuruh mundur oleh seseorang katanya mempunyai pejabat tinggi di instansi itu. Saya bilang itu saja, kalian lihat beritanya di media sosial ya, pastinya seperti apa. Makanya di sini hari ini sekalipun Pak Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, apakah nama besar Pak Ferdy Sambo ini masih mempengaruhi dari peristiwa ini? Nama besar di sini berarti Pak Ferdy Sambo ini memiliki kaki tangan yang banyak ya, sehingga sekalipun dia sudah ditetapkan tersangka, apakah akan ada banyak orang yang masih saja menutup-nutupi perkara ini? Mari kita ungkap di sini. Pakai kartu yang ini saja. Tapi teman-teman, sekalipun ditutup-tutupi, prediksi saya dulu pernah mengatakan ya, peristiwa ini akan terbuka sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan pemikiran kita, bukan keinginan sih, seperti sesuai dengan praduga kita, perkiraan kita. Mari kita ungkap di sini ya. Sekalipun Pak Ferdy Sambo sudah ditetapkan menjadi tersangka, apakah masih ada pihak-pihak yang ingin menghalangi terungkapnya peristiwa ini secara gamblang? Nurturing, ada pengasuhan di sini. Jadi teman-teman, masalah ini ada pengasuhan yang artinya ada pemantauan dari pemerintah atau dari pihak-pihak yang terkait yang lebih tinggi. Jangan khawatir, masalah ini sudah dipantau, sudah diawasi secara baik, secara detail oleh pihak-pihak yang lebih atas. Selanjutnya,
Apakah pemantauan itu bisa berjalan dengan baik? Apakah pemantauan itu bisa berjalan dengan baik? Ada pernah bernafas lega, ada kelegaan di sini. Selanjutnya, apakah pemantauan itu bisa berjalan dengan baik sampai ke pengadilan? Apakah pemantauan itu, pengawasan itu bisa berjalan dengan baik sampai ke pengadilan? Ada simbol inovasi, temuan-temuan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada pengawasan yang ketat dari pemerintahan atau dari pihak-pihak yang terkait. Dan itu membuat perkara ini ada kelancaran. Tapi di sini tetap akan ada temuan-temuan. Temuan-temuan ini, temuan-temuan perihal tentang apa ya, baik atau buruk kah? Temuan-temuan ini terkait dengan apa? Temuan yang bisa mendukung proses kelancarannya atau temuan untuk mengaburkan. Sinergi. Jadi sesuai dengan yang kita harapkan, sinergi dengan proses pengungkapan kematian Brigadir J. Karena gini loh teman, kenapa sih saya memprediksi hal ini? Ada kekhawatiran karena di sini Pak Ferdy Sambo ini mempunyai nama besar. Itu terbukti dengan adanya 31 orang yang ikut mengaburkan peristiwa ini. Nah, apalagi setelah kita tahu penayangan di televisi atau di YouTube, rumah Pak Ferdy Sambo sampai dijaga oleh mobil yang gede itu, mobil apa, taktis ya, sampai dijaga seperti itu. Padahal masalahnya katanya Pak Mahfud MD masalah untuk usia 18 tahun ke atas ya, seperti itu. Pasti kalian juga menduga sendiri-sendiri. Dan saya juga melihat dari penayangan ketika pengacaranya Baradae yang baru juga diancam untuk mengundurkan diri dari pendampingan ke Baradae ini. Tapi pengacara yang baru bersikukuh untuk tetap mengawal kasusnya Baradae ini. Ya puji Tuhan, alhamdulillah ada orang yang dengan gigih, dengan tulus mau mendampingi Baradae. Harapan saya Baradae mendapatkan keringanan hukuman atau bisa bebas seperti yang dikatakan Pak Mahfud MD ini, ketika Baradae bisa membuktikan kalau dia disuruh atasan, terus dia juga mempunyai sisi positif karena sudah mau menjadi justice kolaborator. Semoga ada keringanan hukuman atau bisa bebas kalau memang terbukti dia disuruh oleh bosnya ya. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Ternyata nanti prosesnya dan sampai ke persidangan akan berjalan baik ya, akan berjalan baik sesuai dengan harapan kita. Akan kita dalami saat di televisi atau saat di YouTube siaran langsung, kalian kan pasti tahu berita-berita bahwa di rumah Pak Ferdy Sambo di sini ada 3 rumah yang sudah dipolis lain, yaitu rumah dinas, rumah pribadi, satunya lagi rumahnya siapa itu ya, rumah gede, yang agak jauh itu juga dipolis lain, kayaknya rumah mertua kalau nggak salah, itu juga dipolis lain. Kemudian ada pemberitaan juga dicari dokumen-dokumen juga. Nah, dengan adanya dibongkar-bongkar dokumen ini, apakah nanti akan ada kasus lain yang terbongkar di dalam peristiwa ini selain kasus yang diduga pelecehan, tembak-menembak, ternyata kasus pembunuhan ya. Adakah kasus lain yang akan terungkap di sini? Wow, deg-degan ya. Jadi deg-degan deh yang ikut nimbrung di kehidupan Pak Ferdy Sambo ini. Apakah akan ada kasus besar lagi yang akan terkuak dalam ada kaitannya dengan Ferdy Sambo ini? Ada simbol insting, naluri bekerja di sini seperti saya tadi. Naluri saya, adakah kasus besar yang akan terungkap dikarenakan dokumen-dokumen yang sudah diselidiki? Ada simbol naluri. Naluri ini mengarah kemana? Effortless, dengan mudah.
Jadi ada kemudahan. Kemudahan ini membongkar sebuah perkara kah? Atau bagaimanakah? Ada simbol new beginning, memulai sebuah lebih awal. Atau new beginning ini bisa diartikan sesuatu yang baru. Jadi seperti ini teman-teman, ketika saya tanya tadi, apakah dengan adanya bongkar-bongkar dokumen tersebut akan ada masalah-masalah baru yang akan ditemukan? Ternyata instingmu itu main, ada simbol insting. Akan ditemukan sebuah kemudahan, sesuatu masalah yang baru di sini. Jadi seperti ini ya. Walaupun mungkin nanti ini tidak diungkap di publik ya, tapi akan ada diketahui sesuatu yang bisa menyibak hal-hal baru di dalam temuan-temuan yang ada kaitannya dengan dokumen tersebut. Mungkin seperti itu. Ini masih prediksi. Prediksi bisa salah, bisa benar, bisa tidak. Jangan menuntut kesempurnaan dalam prediksi saya karena saya masih manusia biasa ya. Jadi, pahami jika ada prediksi yang salah, tolong dimengerti. Kalian juga bisa mengartikan kartu-kartu ini karena masing-masing kartu juga ada simbol gambar, juga ada kata-kata panduannya ya teman-teman. Seperti itu. Jadi dengan adanya bongkar-bongkar dokumen tersebut akan ada ditemukan hal-hal baru yang terkait dengan aktivitas Pak Freddy Sambo. Seperti itu. Kemudian akan saya korek-korek di sini. New beginning. Kita kan masih agak membingungkan new beginning ini, masalah-masalah yang seperti apakah atau bagaimanakah, masalah-masalah baru yang seperti apakah atau bagaimanakah. New beginning. Mari kita ungkap di sini, jangan pakai kartu ini karena sudah banyak yang kebuka. Saya pakai kartu yang ini ya, semoga. Tapi ini tidak bisa ini simbolnya. Pakai kartu ini aja ya, semoga bisa. Masalah yang baru yang terungkap nanti, adakah petunjuk-petunjuk yang bisa dibongkar di sini? Terkait apakah? Terkait apakah masalah yang baru-baru ini? Masalah yang akan terbongkar ini? Terkait dengan present power, kekuatan saat ini. Kekuatan dalam hal apakah? Milestone, merayakan perayaan. Merayakan dalam hal apa? Taking step. Wow, ini semacam pengadilan teman-teman ya. Pengadilan. Selanjutnya kindred partnership, kemitraan. Selanjutnya komitmen. Jadi seperti ini ya, masalah-masalah yang baru ini yang dimaksud adalah masalah yang ada kaitannya dengan kemitraan dan komitmen. Kemitraan di sini dikarenakan banyak sekali ternyata orang yang bekerja sama di sini dan ada komitmen di sini. Nah, dan pada akhirnya semuanya itu akan terungkap dalam pengadilan nanti. Kemudian komitmen. Komitmen ini komitmen yang seperti apakah? Adakah timbal balik ataukah bagaimana? Pakai kartu ini ya. Komitmen yang seperti apakah yang sudah dilakukan di sini? Komitmen yang seperti apakah yang sudah dilakukan di sini? Wealthy man, dengan orang kaya. Apa yang akan diberikan orang kaya ini terhadap orang-orang yang sudah berkomitmen? Mature man. Mature man ini orang dewasa. Selanjutnya apa yang akan diberikan? Despair. Ternyata malah keterpurukan. Prihatin ya, prihatin. Jadi seperti ini teman-teman. Ada komitmen. Komitmen ini dilakukan dengan orang kaya. Orang kaya ini ibaratnya adalah Pak Sambo ya. Pak Sambo kan kaya raya.
Tadinya mungkin ada komitmen yang begini, yang begini, pada akhirnya bukan komitmen yang begini yang didapat, ternyata malah masalah, keputusasaan dikarenakan peristiwa ini sudah terungkap. Andai kata nggak terungkap, mungkin komitmen ini akan jalan, entah komitmen yang seperti apa. Tapi kemarin itu di kartunya Ibu Putri ada Raja Koin, ya. Raja Koin, ada pengorbanan Raja Koin, tapi pada akhirnya kesambar meledek, yang artinya sekalipun sudah mengeluarkan uang banyak, tapi tetap saja proses hukum tetap berjalan. Karena ternyata masalah ini terbongkar, seperti itu teman-teman. Nah, jelasnya masalah ini ketika Pak Sambo sudah dibongkar-bongkar, dokumennya pastilah ada sesuatu yang baru yang akan ditemukan, entah sesuatu apa. Tapi di sini ada komitmen yang ditemukan dengan orang-orang yang pada akhirnya nanti akan terungkap di pengadilan. Bukan sesuatu yang membahagiakan yang didapat, malah keterpurukan karena ikut serta di dalam membantu peristiwa ini, ya teman-teman. Seperti itu. Baiklah, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe ya.